Assalamualaikum arek-arek bonek dan bonita dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel favorit kalian, Bonek Wani, yang membahas topik menarik tentang Persebaya Surabaya. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar tim bajul ijo. Berita Persebaya hari ini populer. Berita pertama, Paul Monster sebut Stadion B.J. Habibie bau dan tak layak gelar laga PSM Makassar versus Persebaya, dan AFF pantau laga PSM versus Persebaya. Berita kedua, Persebaya Surabaya mau CLBK? Ada ex idola bonek mania yang segera habis kontrak di Persis Solo dan bisa diajak balikan. Yuk simak berita selengkapnya berikut ini. Berita pertama, pelatih Persebaya Surabaya Paul Monster mengkritik kondisi Stadion B.J. Habibie Parepare, Sulawesi Selatan. Kritik pedas diutarakan Paul Monster di press conference menjelang laga PSM Makassar versus Persebaya Surabaya Kamis 6 Maret 2025 malam. Bahkan Paul melakukan aksi menutup hidung dan mulutnya selama press conference berlangsung. Itu dikarenakan ruangan masih berbau cat. Saya mendengar situasi di sini, tempat ini Stadion B.J. Habibie tidak siap, katanya. Dia mengungkapkan pemainnya bahkan harus berganti pakaian di dalam lapangan dikarenakan ruangan tidak memiliki pendingin atau AC. Tidak ada AC, ruangannya berbau dan pemain kami harus berganti pakaian di luar ruangan, ungkapnya. Menurut Paul, seharusnya PT LIB tidak mengizinkan pertandingan digelar di Stadion B.J. Habibie dengan kondisi masih dalam penyelesaian. Seharusnya, kata dia, laga antara PSM versus Persebaya digelar di Bali. Saya kaget melihat kondisi ini, situasi ini tidak bisa diterima. Saya tidak percaya kita akan bermain di tempat dengan situasi seperti ini. Harusnya tetap bermain di Bali atau stadion lainnya, ucapnya. Diketahui, PSM Makassar akan menjamu Persebaya Surabaya pada lanjutan Liga 1 2024/2025 pekan ke-26. Laga klasik tersebut akan tersaji di Stadion B.J. Habibie Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Maret 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Laga ini juga menjadi laga perdana bagi PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie setelah stadion itu direnovasi selama 1 tahun lebih. Perwakilan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF visitasi markas PSM Makassar, Stadion B.J. Habibie Parepare, Sulawesi Selatan. Perwakilan AFF itu melihat langsung kondisi stadion yang berada di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki ini. Kehadiran wakil AFF itu ditemani oleh Direktur PSM Makassar, Rafifuddin Razak, dan manajer PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin. Visitasi AFF ini menjadi sinyal PSM Makassar bisa menggunakan Stadion B.J. Habibie sebagai home base di Asian Club Championship atau ACC 2024/2025. Pihak AFF tak ingin ada kericuhan dan ribut supporter. Makanya pihak AFF akan menyaksikan laga duel klasik PSM Makassar versus Persebaya Surabaya Jumat 7 Maret 2025 malam. Pihak AFF ingin memastikan pertandingan lancar tanpa ada keributan seperti perkelahian, pelemparan, dan lain-lainnya. Jika semua lancar, bukan tak mungkin Stadion B.J. Habibie bisa direkomendasikan untuk digunakan menjamu Chance di leg pertama semifinal ACC, Rabu 2 April 2025. Berita kedua, Persebaya Surabaya mau CLBK? Ada ex idola bonek mania yang segera habis kontrak di Persis Solo dan bisa diajak balikan. Pemain tersebut adalah So Yamamoto, gelandang asing Persis Solo. Sebagai informasi, So Yamamoto pernah membela Persebaya Surabaya. So Yamamoto membela Persebaya Surabaya hampir 2 musim, yakni di musim 2022/2023 hingga putaran pertama musim 2023/2024. Selama memperkuat Persebaya Surabaya, So Yamamoto bermain sebagai winger, penyerang sayap, dan gelandang serang.
So Yamamoto tampil mengesankan bersama Persebaya Surabaya dan dicintai bonek mania. Kehadirannya mampu membuat lini depan Persebaya Surabaya menjadi tajam dan momok buat lawan. So Yamamoto mengemas 54 laga atau 4.481 menit bermain bagi Persebaya Surabaya di semua kompetisi. Dari 54 laga tersebut, So Yamamoto membukukan 12 gol dan 11 assist. Sayang, di tengah sosoknya yang menjadi andalan dan dicintai bonek mania, So Yamamoto hijrah ke Persis Solo di putaran kedua musim 2023-2024. Tak seperti di Persebaya Surabaya, So Yamamoto mengalami perubahan posisi bermain sewaktu memperkuat Persis Solo. So Yamamoto beberapa kali dimainkan di posisi gelandang. Dari laman transfermarkt.com, So Yamamoto dimainkan sebagai gelandang oleh Persis Solo sebanyak 19 kali. So Yamamoto adalah pemain yang kerap menjadi andalan Persis Solo. Hal itu terlihat dari catatan laga atau menit bermain yang ia bukukan di Persis Solo. Pemain asal Jepang itu membukukan 43 laga atau 3.822 menit bermain bagi Persis Solo di semua kompetisi dengan mengemas 2 gol dan 5 assist. Sayang, di tengah sosoknya yang menjadi andalan, So Yamamoto berpotensi dilepas Persis Solo. Sebab kontrak So Yamamoto di Persis Solo akan berakhir pada 31 Mei 2025. Jika tak mendapat perpanjangan kontrak di Persis Solo, maka So Yamamoto dipastikan out akhir musim 2024-2025. Kondisi itu bisa dimanfaatkan oleh Persebaya Surabaya jika ingin mengajak So Yamamoto balikan. Apalagi So Yamamoto dan Persebaya Surabaya pernah mengukir kisah indah bersama-sama. Persebaya Surabaya harus melakukan manuver dan memberi tawaran menarik ke So Yamamoto sebelum pemain berusia 28 tahun itu mendapat perpanjang kontrak di Persis Solo. Namun Persebaya Surabaya dipastikan akan menumbalkan satu pemainnya jika ingin memulangkan So Yamamoto. Pemain yang berpotensi menjadi tumbal dan out adalah Gilson Costa. Mengingat Gilson Costa tampil minor di beberapa laga dan kerap mendapat kritikan pedas dari bonek mania. Menarik untuk dinantikan, apakah So Yamamoto akan kembali ke Persebaya Surabaya atau mendapat perpanjangan kontrak di Persis Solo? Kita tunggu saja keputusan yang terbaik dari manajemen Persebaya Surabaya. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter bonek bonita. Mari kita dukung skuad Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam bonek mania, bonek wani.